juga yang main di sofa, meja makan, di dapur, dan kamar mandi. Percaya deh, dia nggak akan bisa ngelak. Bahkan ada kata yang terdengar jelas di salah satu video. Video saat pelaku mengancam akan menyebarkan video kalau tidak mau melayani kemauan si pelaku. Video itu akan menjadi kunci mati nantinya. Jawab Rio. Sayang, sepertinya kamu sangat paham dengan isi video itu. Apa kamu juga mengintipnya? Tanya Arsy. Sesedikit. Soalnya Reno mau minta pendapat, apa editannya cukup atau belum? Jawab Rio. Pas nonton menikmatinya atau tidak? Tanya Arsy. Tentu saja tidak. Gadisnya bukan tipeku. Jawab Rio. Baguslah. Awas saja kalau tonton ulang. Ucap Arsy. Tidak. Jawab Rio. Ya sudah, aku tutup dulu teleponnya ya. Soalnya aku mau melihat langsung pelakunya. Apa dia masuk kerja, atau malah bersembunyi. Aku juga mau menemui gadis napi itu untuk menanyakan sesuatu. Ucap Arsy. Sayang, aku rasa gadis itu harus diawasi dengan ketat. Ucap Rio. Kenapa? Tanya Arsy. Bisa jadi gadis itu akan terbunuh kalau sampai identitasnya terbuka. Atau bisa jadi dia akan terbunuh kalau sampai pelakunya takut gadis itu buka mulut. Jawaban Rio cukup membuat Arsy tersenyak. Pasalnya dia sama sekali tidak kepikiran soal itu sama sekali. Sayang, terima kasih karena sudah memperingatkanku. Ini sangatlah berarti untukku. Aku mencintaimu. Ucap Arsy. Aku juga mencintaimu. Ucap Rio. Ya sudah, aku pergi kerja dulu ya. Ucap Arsy. Hati-hati. Ucap Rio. Panggilan telepon itu pun segera berakhir. Arsy bergegas turun ke bawah dan sarapan bersama kedua orang tuanya. Arsy, apa kamu sudah melihat berita? Sudah, Ma, aku sudah menontonnya di kamar. Jawab Arsy. Ya Tuhan, aku tidak menyangka kalau Pak Razman orang yang begitu. Apa itu sungguh video asli? Atau video editan? Soalnya setahu Mama dia ibadahnya lumayan bagus loh. Tanya Siaren. Itu namanya ibadah lanjut, maksiat lanjut. Dia berharap maksiatnya diampuni setelah tak beribadah. Tapi tetap saja dilakukan berulang-ulang. Dan apa Mama tahu siapa pemeran wanita di video itu? Tanya Arsy. Siapa? Tanya Siaren. Salah satu napi berusia 19 tahun yang dihukum atas tuduhan kasus pencurian perhiasan 3 bulan yang lalu. Dia dijebloskan sendiri oleh Razman. Mungkin dia melakukan itu karena perbuatannya diketahui istrinya. Jawab Arsy. Tunggu. Kenapa kamu tahu semuanya? Tanya Siaren. Aku berkenalan dengannya saat aku masuk penjara. Waktu itu aku pernah ceritakan kalau aku akan menemui temanku. Lastri adalah nama gadis itu. Dan hari ini aku akan menemui dia lagi. Aku ingin tahu, apa dia tahu sesuatu tentang Razman? Barangkali dia tahu sesuatu tentang rahasia besar mantan bosnya itu. Jawab Arsy. Lalu video itu. Aku menyuruh Rio meretas ponsel penjahat kelamin itu. Aku berharap dia segera mengakui perbuatannya, agar satu persatu sampah di kepolisian segera tersingkirkan. Aku benar-benar sudah mual dan muak melihat orang-orang bejat berkedok seragam. Aku ingin di kepolisian kita berisi orang-orang jujur. Ucap Arsy. Mama bangga dengan dedikasimu itu. Tapi lain kali kamu tetap harus jaga sikap saat di depan Jenderal Hartanto. Walau bagaimanapun di ruangan kemarin atasan kamu semua. Ucap Siaren. Iya, Ma. Jawab Arsy. Habiskan makananmu. Mulai sekarang kamu harus ekstra hati-hati, Nak. Papa sangat takut terjadi sesuatu denganmu. Ucap Jade. Papa tidak boleh begitu. Punya anak dan istri seorang perwira, tidak boleh mengharap mereka kembali pulang secara utuh. Kalaupun kami mati dalam tugas, Papa tidak boleh menangis.
Karena kami gugur dengan bangga dan terhormat. Gugur dalam keadaan bersih. Dan dalam agama kita juga, kami mati dalam keadaan syahid insya Allah. Ucap Arsy. Kalau begitu kalian mundur saja jadi polisi. Papa nggak akan sanggup kehilangan kalian berdua. Ucap Jade. Ya nggak bisa gitu dong, Pa. Ini adalah jiwa kami. Ucap Arsy. Ya. Papa nggak akan pernah menang kalau berdebat soal ini sama kalian. Ucap Jade yang membuat Arsy dan Siaren tergagah. Setelah selesai sarapan, Arsy dan Siaren pun pergi bekerja. Saat tiba di kantor, suasana tampak sepi kecuali para wartawan yang menunggu di depan gerbang. Usut punya usut, saat ini Razman dan para jajaran kepolisian tengah rapat besar-besaran tentang kasus yang menimpa Razman saat ini. Saat Siaren sudah masuk ke dalam ruangan itu, rapat pun langsung dimulai. Langsung saja tidak perlu berbasa-basi lagi. Pak Razman, apa pelaku di video itu benar-benar Anda? Tanya Hartanto. Itu tidak benar, Pak. Bapak tahu sendiri akhir-akhir ini di kantor kita sudah banyak gonjang-ganjing yang terjadi. Keracunan massal, penjaga tahanan tertangkap, pengedar tertangkap, dan sekarang ada orang yang ingin menjebakku. Aku tidak mengerti apa salahku, hingga ada orang yang ingin menjatuhkanku. Jawaban Razman membuat semua orang terdiam. Sementara Siaren yang mendengar dan melihat wajah palsu Razman, hanya bisa tersenyum tipis. Apa aku boleh menyampaikan pendapatku? Mungkin ini bisa sedikit membantu Anda, Pak Razman. Ucap Siaren. Silakan Bu Siaren. Jawab Razman. Ini hanya misal saja, dan jangan diambil hati. Kalau seandainya itu benar video Anda, sebaiknya akui saja. Dan minta maaf pada gadis itu. Barangkali gadis itu akan memaafkan dan Anda bisa diringankan hukuman. Ucap Siaren. Buat apa saya mengakui hal yang tidak pernah saya lakukan? Bahkan saya tidak tahu siapa gadis yang Anda maksud Ibu Siaren. Ucap Razman. Saya pribadi sangat senang. Kalau itu memang bukan Anda, Pak Razman. Anda salah seorang yang sangat saya hormati di satuan kepolisian kita. Aku juga tidak percaya kalau orang yang ada di dalam video itu adalah Anda. Ya, biarkan saja nanti pakar telematika yang akan membantu Anda menjelaskan semuanya. Dengan bantuan pakar telematika, semua akan terungkap nantinya. Bapak tenang saja. Ucapan Siaren malah membuat jantung Razman berdegup dengan kencang. Saya pribadi juga tidak percaya kalau orang dalam video itu Anda, Pak Razman. Kami akan mendukung Anda, karena kami tahu Anda itu orang baik. Tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Ucap Hartanto. Terima kasih, Pak. Ucap Razman. Di luar sudah ada wartawan yang ingin meminta keterangan langsung dari Anda, Pak Razman. Jawab santai saja, kalau Anda merasa tidak melakukan kesalahan. Ucap Siaren. Terima kasih buat atas sarannya. Ucap Razman. Hah? Razman, membusuklah engkau dalam penjara. Aku sangat menantikan saat kamu dipermalukan di depan umum nantinya. Aku bahkan bisa merasakan kalau hati gadis itu pasti sedang terbakar saat ini. Batin Siaren. Setelah rapat itu selesai, Razman segera menemui awak media. Pria berusia 45 tahun itu memasang wajah bersahaja. Bab ke-379, JDMPS 3, mengelak. Pak Razman, bagaimana tanggapan Bapak terkait video yang sedang beredar, Pak? Salah seorang wartawan menyodorkan alat perekam suara, sementara pencari berita lain ada yang merekam dan ada juga yang memvideokan wajah pria yang berusia sekitar 45 tahun itu. Itu sama sekali tidak benar. Sekarang zaman digital sudah sangat canggih. Kemampuan orang di bidang digital juga banyak yang mumpuni. Saya nggak tahu maksudnya apa, tapi saya pastikan penyebar video maupun berita bohong ini akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Ini jelas sudah masuk ranah hukum dengan Undang-Undang ITE, perbuatan tidak menyenangkan, fitnah dan mungkin banyak lagi yang lainnya setelah didalami. Ucap Razman. Banyak para pakar telematika, psikolog, yang menyoroti berita ini, Pak.
Mereka berbondong-bondong ingin menolong Bapak agar keluar dari fitnah ini. Apa tanggapan Bapak? Tanya wartawan. Tentu saja saya sangat berterima kasih sekali. Itu artinya mereka peduli sama saya. Semoga semua ini cepat selesai, karena banyak yang harus dijaga perasaannya di keluarga saya yang tidak tahu apa-apa. Buat yang ngupload video editan itu, stop sampai di sini. Temui saya kalau memang butuh uang, jangan menyebarkan berita bohong seperti ini. Jawab Rasman. Ya ampun, seorang gila ini parah banget. Jadi gini ekspresi orang yang biasa berbohong. Kalau melihat ekspresi dan cara bicaranya, aku yang nggak tahu pun bisa luluh dan tertipu. Gumam Rio. Sungguh pembohong yang handal. Jangan-jangan dia juga pengkhianat yang sedang dicari-cari oleh Arsy. Kita lihat saja seberapa jauh kamu bisa berlari, Rasman. Aku sudah tidak sabar melihatmu membusuk di penjara. Batin siaran. Arsy yang melihat wawancara itu dari jarak sekitar 5 manto hanya menanggapi ucapan Rasman dengan senyum sinis. Rasanya ingin sekali aku sunat 2 kali ini orang. Jago bener aktingnya. Mulai sekarang aku harus mengawasi dia dengan ketat, siapa tahu dia juga yang menjadi anjingnya para pengedar keparat itu. Aku cukup dipusingkan, karena keluarga Patris menolak jenazah Patris untuk diautopsi. Aku jadi tidak tahu, apa Patris meninggal karena racun yang sama dengan napi yang lain, atau diberikan racun yang berbeda dari napi yang lain? Batin Arsy. Tidak ada bukti juga untuk menjerat salah satu biang kerok yang bekerja di bagian konsumsi. Semua yang terjadi tampak alami. Aku benar-benar dibuat pusing. Ucap Asri. Lalu bagaimana pendapat Bapak tentang gadis yang ada di dalam video? Tanya wartawan. Tentu saja sangat miris sekali. Sepertinya dia masih sangat belia. Itu sangat biadab sekali, karena sudah melakukan ruda paksa pada gadis yang mungkin masih di bawah umur itu. Jawab Rasman. Jadi Bapak setuju kalau pelakunya harus dijebloskan dalam penjara? Tanya wartawan. Sangat setuju. Itu harus. Paling tidak dia bisa dihukum 15 tahun penjara. Semoga saja mental anak itu tidak terganggu. Ini yang upload video sangat baik sekali, karena tidak menampilkan wajah gadis itu. Kasihan juga kalau sampai anak itu depresi melihat berita ini. Jawaban Rasman malah ditertawakan oleh Rio. Secara tidak langsung dia ingin wajah gadis itu tidak pernah ditampilkan. Agar tim pencari berita tidak bisa mendapatkan keterangan apapun dari gadis itu. Selain orang kotor, dia ini sangat cerdik. Aku curiga kalau dia juga terlibat dalam pengkhianatan yang dilakukan oknum polisi yang sedang dicari Arsy. Gumam Rio. Jadi bisa dipastikan kalau orang yang di dalam video itu bukan Bapak ya, Pak? Ucap wartawan. Ya, sekali lagi saya tegaskan, kalau orang itu bukan saya. Terima kasih semuanya ya. Saya mau lanjut kerja dulu. Ucap Rasman sembari menangkupkan kedua tangannya ke arah kamera. Terima kasih, Pak. Ucap para wartawan. Rasman tampak meninggalkan kerumunan orang-orang yang meminta keterangan darinya. Sementara itu di tempat berbeda, Lastri menyeka air matanya dengan tubuh gemetar saat melihat sosok Rasman yang sudah menghancurkan hidupnya itu. Terlebih saat mendengar Rasman menolak keras mengakui semuanya. Makanan yang dia kunyah saat ini terasa seperti duri baginya. Dia seolah ingin mengatakan aku tidak akan pernah muncul di media. Kata-katanya menyeratkan, kalau aku tidak akan berani membuka suara. Sekarang pilihanku cuma ada 2. Menyuarakan kebenaran, atau tetap bungkam? Batin Lastri. Menurutmu apa itu asli? Tanya Mahendra setengah berbisik. Tentu saja asli. Jawab Arsy sembari menyelangkan tangan di dadanya. Dari mana kamu tahu? Tanya Rangga. Kalian tunggu saja. Dia pasti tidak akan bisa mengelak lagi. Bangkai yang tersimpan, pasti lambat laun akan tercium juga baunya. Rasman sedang mencoba bermain kata-kata. Tanpa dia sadar kata-katanya itu yang akan menjeratnya dalam kehancuran. Aku sangat menunggu hari itu tiba.
Jawab Arsy. Drap, drap, drap. Arsy, Rangga dan Mahendra menoleh kerah langkah kaki yang berderap di belakang mereka. Kenapa mereka dikeluarkan? Tanya Arsy saat melihat kelima petugas konsumsi dibebaskan. Ini atas perintah Pak Hartanto, Bu. Tidak ada bukti valid untuk menahan mereka semua. Ditambah belum dapat pengganti tukang masak untuk para napi. Hati-hati! Jangan sampai ceroboh dan kecolongan lagi. Kalian sangat diawasi saat ini. Ucap Arsy. Tapi dia mau berhenti kerja, Bu. Gara-gara tidur di ubin, tiap malam dia mengeluh sesak nafas. Karena keluarganya punya riwayat sakit asma. Ucap salah satu pekerja di bagian konsumsi. Siapa namamu? Tanya Arsy. Gary, Bu. Kamu pulang kemana? Apa perlu diantar? Tanya Arsy. Jel, Garuda LR. Manggis nomor ketiga. Tidak perlu, Bu, terima kasih. Saya bisa naik taksi, saya butuh istirahat. Baiklah, hati-hati saja. Ucap Arsy. Pria yang mengaku bernama Gary itu melangkah pergi dari hadapan Arsy. Tanpa Arsy tahu, pria itu memberikan seringai di balik punggungnya. Aku tidak mengerti, apa memilih orang untuk dipekerjakan di kantor polisi tidak ada standar pemeriksaan kesehatan? Kenapa dia bisa masuk dengan riwayat penyakit separah itu? Tanya Arsy. Ada, Bu. Kami semua yang masuk ke sini harus punya surat keterangan sehat dari dokter. Kalau soal dia kami nggak tahu. Soalnya dia memang baru bekerja sekitar 2 bulan ini. Karena kami memang kekurangan orang, sejak para napi semakin hari semakin bertambah. Ucap salah seorang petugas konsumsi. Ya sudah, kalian bisa kembali bekerja. Ucap Arsy, yang kemudian dipatuhi oleh orang-orang itu. Ting! Sebuah cat masuk ke ponsel Arsy. Cat yang berasal dari Deki. Deki ternyata mengirim potongan video saat kejadian di ruang makan. Namun video itu tampak lebih jernih dari sebelumnya. Video apa itu sih? Tanya Rangga. Video saat keracunan massal beberapa hari yang lalu. Ayo kita tonton di ruangan kita. Ucap Arsy. Rangga, Mahendra dan Arsy kemudian pergi dari ruangan itu. Mereka kemudian pergi ke ruang kerja mereka untuk menonton video yang Deki kirimkan. Perasaan gak ada yang aneh. Di mana anehnya? Tanya Rangga. Iya, cuma gambarnya aja yang lebih jernih. Timpal Mahendra. Tapi Bang Deki kalau sudah mengirim ini pasti ada sesuatu. Kita harus melihatnya lebih jeli lagi. Ucap Arsy. Arsy memutar ulang video itu, namun tetap tidak menemukan kejanggalan apapun. Pring, pring. Bang Deki. Gumam Arsy sembari tersenyum, dan kemudian menggeser layar ponselnya. Berapa kali kamu memutar video itu agar paham, di mana letak kejanggalan dari video itu? Tanya Deki. Hehehe, sudah mutar 3 kali, tapi tidak menemukan kejanggalan sama sekali selain videonya tampak jernih. Jawaban Arsy membuat bola mata Deki memutar dengan malas. Kamu benar-benar deh. Polisi itu harus melatih ketajaman panca indera. Tidak cukup kalau cuma ahli bela diri aja. Ucap Deki. Ya mau bagaimana lagi? Lalu di bagian mana kejanggalannya? Tanya Arsy. Aku sengaja mengirim video mentah dengan kualitas jernih untuk melatih kejelian matamu. Tapi sepertinya matamu butuh dilaser. Ucapan Deki membuat bibir mengerucut. Ya sudah, abang kirim lagi video yang sudah abang lingkari. Dialah pelakunya. Ucap Deki. Maksud abang di antara mereka berlima ada pelakunya? Tubuh Arsy jadi menegang. Tentu saja. Kejadian itu jelas disengaja. Keracunan massal hanya untuk dijadikan penyamaran, agar orang-orang tidak memperhatikan penyebab kematian Pak Tris yang sebenarnya. Jawab Deki. Apa kamu sudah menemui keluarga yang meninggal? Saat diautopsi, penyebab sebenarnya pasti akan ketahuan. Tanya Deki.
Aku sudah menghubungi keluarganya, tapi keluarganya menolak jasad Pak Tris diautopsi. Mereka bilang sudah ikhlas menerima kematian Pak Tris. Jawab Arsy. Bisa jadi juga keluarganya diancam agar tidak menyetujui jenazah Pak Tris diautopsi. Ucap Deki. Ya sudah, kirim video itu dulu ya Bang. Aku sangat penasaran siapa pelakunya. Ucap Arsy. Arsy langsung mengakhiri panggilan itu secara sepihak yang membuat mata Deki melotot. Kurang ajar ini bocah! Gerutu Deki. Deki kemudian mengirimkan video yang sudah dia lingkari di bagian penting. Arsy bergegas membuka video itu dan menontonnya kembali bersama Mahendra dan juga Rangga. Dan saat giliran Pak Tris tiba, Deki mulai melingkari di bagian tangan orang ketiga yang bertugas membagikan makanan. Tidak hanya melingkari saja, Deki juga memperbesar video itu. Di situ terlihat kalau pria itu memegang sendok sayur dengan tangan kanan, namun tangan kiri membantu. Bukan membantu menuangkan sendok sayur, tapi dia menarik cincin dan sedikit menghentakkannya agar isinya keluar. Arsy, Hendra dan Rangga kompak menutup mulut mereka saat melihat aksi yang tak biasa itu. Dan mereka lebih terkejut lagi saat melihat wajah sang pelaku. Anjrit! Itu kan laki-laki yang berhenti kerja tadi. Iya kan? Tanya Rangga. Sialan! Dia berpura-pura punya penyakit asma agar bisa keluar dengan mudah. Timpal Mahendra. Tapi kita kan sudah tahu alamatnya. Kita akan mendatangi rumahnya. Ucap Arsy. Apa kamu yakin itu bukan alamat palsu? Tanya Rangga. Rangga benar. Aku rasa dia tidak mungkin memberikan alamat asli. Sudah sangat jelas kejahatan ini sangat terorganisir. Sungguh di luar dugaanku, kalau di kesatuan kita ada kejahatan besar seperti ini. Timpal Mahendra. Aku akan menghubungi temanku. Dia bisa meretas CCTV jalanan untuk mengetahui di mana pria itu tinggal. Ucap Arsy. Ah, ya Tuhan, kita benar-benar sudah dipermainkan. Kedua pengedar yang bertransaksi kompak menjawab hanya bekerja sama dengan penjaga tahanan. Dan si penjaga tahanan juga sudah mengiyakan. Mereka kompak tidak ingin membicarakan dalangnya. Sambung Arsy. Kalau sudah seperti itu, kembali akan ditemukan jalan buntu. Aku yakin dalang di balik kasus ini adalah orang besar. Ucap Mahendra. Aku pergi dulu. Ucap Arsy. Mau kemana? Tanya Rangga. Ada yang mau aku pastikan. Jawab Arsy sembari berdiri dari tempat duduknya. Arsy bergegas keluar dari ruangannya dan pergi menuju sel. Dia ingin menemui Lastri dan bertanya banyak hal. Lastri! Seru Arsy. Kak Arsy! Gumam Lastri sembari bangkit dari lantai. Arsy menganggukkan kepala pada penjaga tahanan. Penjaga itu segera membuka gembok untuk mengeluarkan Lastri. Arsy kemudian mengajak Lastri ke ruang besuk. Apa kamu sudah melihat beritanya? Tanya Arsy. Sudah. Rasanya aku ingin sekali menampar dan meludahi wajahnya yang sok bijak itu. Padahal dia memperlakukan aku seperti binatang saat di atas ranjang. Aku benci saat mengingat itu semua. Hiks. Lastri terisak. Arsy memeluk Lastri. Dia bisa merasakan rasa sakit yang dirasakan gadis berusia 19 tahun itu. Aku berjanji akan mencari keadilan untukmu Lastri. Aku pastikan dia akan membusuk di penjara. Tapi Lastri, dalam waktu dekat mungkin kamu akan mendapatkan intimidasi dari keluarga orang itu. Kamu tidak perlu menjawab apapun atas ancaman mereka. Kamu diam saja. Yain aja. Biarkan 32 video kamu yang berbicara. Ucap Arsy. 32 video? Tanya Lastri. Arsy mengangguk. Di beberapa video bahkan ada saat kamu menyebut namanya, dan saat dia mengancammu agar meyalaninya. Kamu tidak perlu memberi kesaksian apapun jika kamu mau. Ucap Arsy.
Mungkinkah kalau aku buka mulut, aku akan dibebaskan, Kak? Tanya Lastri. Bisa jadi. Mungkin kasusmu akan dibuka kembali dan sebagai gantinya orang itu dan istrinya akan dimasukkan dalam penjara. Jawab Arsy. Kalau suatu saat nanti aku memang dibutuhkan untuk bicara, aku bersedia, Kak. Ucap Lastri. Apa kamu yakin? Tanya Arsy. Kakak sudah susah payah memperjuangkan kebenaran, sudah susah payah menegakkan keadilan untukku. Kenapa aku harus takut dan malu? Pokoknya aku akan bersuara, kalau memang saatnya sudah tiba. Jawab Lastri. Puk, puk. Aku bangga dengan keberanianmu. Jika semua wanita sepertimu, pasti KDRT dan pelecehan terhadap kaum wanita tidak akan bertambah tiap tahunnya. Kamu masih sangat muda, masa depanmu masih sangat panjang. Aku yakin keluargamu pasti akan mendukungmu. Ucap Arsy. Mereka tidak tahu aku masuk penjara, Kak. Ucap Lastri. Benarkah? Tanya Arsy terkejut. Aku yang tidak ingin mereka tahu. Biarlah mereka berpikir aku hilang di telan bumi. Kehidupan di kota dan di kampung sangat berbeda. Di kampung orang-orang tidak akan mengerti apa yang aku alami di sini. Jadi lebih baik mereka tidak tahu. Jawab Lastri. Ya sudah kalau maumu begitu. Tapi Lastri, ada hal lain yang ingin aku tanyakan. Apa selain pelecehan, kamu pernah mendengar dia menelpon seseorang atau bercerita sama kamu tentang jual beli obat-obatan terlarang? Tanya Arsy. Tidak pernah, Kak. Kalau di rumah dia berperan seperti jadi suami dan ayah yang baik. Tidak pernah membicarakan pekerjaan dalam bentuk apapun ke dalam rumah. Tapi saat anak istrinya pergi, dia akan berubah jadi serigala buas dan memangsaku. Jawab Lastri. Geram sekali melihat orang seperti itu. Ya sudah, untuk sementara kamu bersabar dulu. Perhatikan apapun yang kamu makan. Kita tidak tahu apa yang bisa dilakukan oleh musuh sama kamu. Ucap Arsy. Aku mengerti, Kak. Aku sudah mendengar tentang kematian Napi yang merupakan salah seorang yang terlibat kasus yang sedang kakak selidiki. Ujar Lastri. Baguslah. Aku jadi sedikit tenang kalau begitu. Ucap Arsy. Aku ngerti, Kak. Ucap Lastri. Ya sudah, kakak balik kerja dulu. Ucap Arsy. Lastri menganggukkan kepalanya. Arsy kemudian pergi dari ruangan itu, sementara Lastri kembali dimasukkan ke dalam jeruji besi. Sementara itu di ruangannya, Razman tampak berpikir keras. Pasalnya sejak tadi dia bolak-balik memeriksa ponselnya untuk mencari video yang dia simpan di ponselnya itu. Namun tidak ada satu pun yang tersisa di galeri. Padahal dia ingat betul, kalau dia tidak pernah menghapus video itu barang satu pun. Siapa yang sudah mengotak-atik ponselku? Apa ini kerjaan Mega? Kalau bukan masalah ini sedang mencuat, aku pasti sudah pulang detik ini juga, batin Razman. Siapa yang ingin bermain-main denganku? Tapi aku rasa tidak ada orang lain yang tahu soal video ini selain Mega dan Lastri. Kalau Lastri jelas tidak mungkin melakukannya. Dia juga tidak punya keluarga orang hebat yang bisa membantunya. Dia bahkan pasrah saja saat dimasukkan dalam penjara. Gadis bodoh itu tidak akan mungkin juga mau buka mulut, batin Razman. Tanpa Razman tahu, anak-anaknya saat ini sedang berdiskusi dengan Mega. Apa ini, Mah? Itu betul Papa kan? Dan kami tahu betul di mana Papa melakukannya. Siapa gadis itu? Tanya salah satu anak Razman. Tangis Mega tiba-tiba saja pecah. Sudah setahun lebih dia menyimpan perbuatan bejat suaminya, hanya karena tidak ingin anak-anaknya kecewa pada ayah yang selalu mereka banggakan. Ya jangan bilang itu Lastri, Ma. Timpal putri Mega yang lain. Heks, itu memang dia. Itu memang dia. Heks. Mega menangis terguncang. Ya ampun, Ma, sejak kapan Mama menyimpan hal ini? Ini tidak benar, Ma. Jangan-jangan sebenarnya Lastri tidak pernah mencuri. Ini akal-akalan Papa dan Mama yang ingin menyingkirkan dia.
Tanya Putri Mega yang lain. Ya. Jawab Mega. Itu namanya kalian sudah berbuat aniaya sama Lastri, Ma. Sudah jelas papa memaksanya, bukan keinginannya. Dan kalian dengan tega memasukkan dia dalam penjara. Kalian bisa bayangin gak kalau posisi pada putri kalian? Heeks, Mama gak punya pilihan lain untuk menyelamatkan keluarga ini. Jawab Mega. Tapi Mama mengorbankan orang lain untuk menyelamatkan keluarga kita. Tapi tiap bulan Mama selalu kirim keluarganya uang. Ucap Mega. Tapi nggak harus jeblosin Lastri ke penjara, Ma. Kasihan dia masih kecil. Mama bisa usir dia aja, dan dia bisa lanjutin hidupnya. Mama nggak bisa pikir panjang waktu itu. Ucap Mega. Sekarang apa yang harus kita lakukan, Ma? Masyarakat tidak bodoh. Apalagi kalau video itu selesai diperiksa oleh pakar telematika. Semua akan terbongkar. Mama nggak tahu, Mama nggak bisa berpikir lagi. Jawab Mega. Papa positif masuk penjara. Sekarang mending Mama amankan semua aset yang bisa diselamatkan. Gara-gara ini aku nggak ngampus hari ini. Aku malu, Ma. Mending kita kabur aja ke rumah Eyang. Aku rasa itu ide yang bagus, Ma. Kak Gita mah enak udah punya suami. Dia bisa kabur ke rumah suaminya. Aku nggak mau sampai diwawancara oleh wartawan. Enak apaan? Malu juga kali sama suami dan mertuaku. Kok bisa sih papa kayak gitu? Selera sama pembantu lagi. Ucap Gita. Ya sudahlah, kapan kita mau pergi ke tempat Eyang? Kita harus tanya papa dulu. Jawab Mega. Kalau tanya papa sama aja bohong, Ma. Pasti dia ngelarang kita. Pokoknya aku nggak mau tinggal di rumah ini kalau masalah belum selesai. Mega tampak menghela nafas panjang. Tidak berapa lama kemudian Razman tiba-tiba pulang di jam istirahat. Mega, sini kamu. Ucap Razman sembari menarik tangan istrinya ke dalam kamar. Ada apa? Tanya Mega. Ada apa kamu bilang? Harusnya aku yang nanya sama kamu. Kamu kan yang ngotak-atik handphone aku. Ini semua video yang aku simpan hilang semuanya. Tanya Razman. Kok nuduh aku? Mana aku tahu pola ponsel kamu, Mas? Kamu kan selalu banyak rahasia sejak hobi main daun muda. Jawab Mega. Brak. Ketiga anak Mega dan Razman masuk ke dalam kamar orang tuanya tanpa mengetunya terlebih dahulu. Kenapa papa pakai nyala-nyalain mama atas perbuatan pap sendiri? Di sini mama yang jadi korban. Kenapa papa masih mau nyalahin mama? Sadar, Pak. Papa itu sudah tua. Apa papa nggak mikir karma? Bagaimana kalau anak papa yang diperlakukan seperti Lastri? Pertanyaan salah satu anaknya membuat Razman terkejut. Jadi kamu sudah membongkar semuanya? Wajah Razman merah padam. Buat apa ditutupi, Mas? Anak-anak sudah besar dan tidak bodoh. Benar kata anak-anak. Mas yang buat masalah, kenapa kami harus ambil pusing? Mulai hari ini, papa urus diri papa sendiri sampai semua masalah kelar. Kami mau izin tinggal di rumah ayah sama ibu. Ucap Mega. Gak bisa gitu dong. Siapa yang mau ngurus? Kenapa mesti mama yang mau ngurus semuanya? Papa minta urus saja sama daun muda papa itu. Ayo kita beberes. Ucap salah seorang anak Mega. Mereka pun berkemas dan meninggalkan Razman seorang diri di rumah. Keesokan harinya jagat maya kembali digemparkan dengan kemunculan video Razman yang lain. Tidak tanggung-tanggung. Rio mengunggah 10 video sekaligus dengan tempat berbeda-beda. Melihat hal itu pakar telematika kompak menyatakan kalau video pertama yang mereka teliti, mereka menyatakan video itu asli alias bukan editan. Tentu saja Razman kembali diserbu oleh awak media. Pak, bagaimana tanggapan Bapak tentang keluarnya video baru yang beredar saat ini? Tanya wartawan. Seperti yang saya tegaskan sebelumnya itu video editan. Jawab Razman. Tapi pakar telematika juga mengatakan kalau videonya asli, Pak. Bagaimana menurut Bapak?
Tanya wartawan. Pakar telematika juga manusia biasa, pasti pernah melakukan kesalahan. Pokoknya sekali lagi saya tegaskan, kalau orang di video itu bukan saya. Saya juga akan menuntut orang yang sudah menyebarkan berita hoaks tentang wajah saya. Jawab Razman. Mau cari kemana-mana Razman? Apa aku peras saja dia? Uangnya aku berikan pada gadis itu. Aku akan bicarakan hal ini sama Arsy. Gumam Rio. Razman kutu kupret ini masih aja mau ngelak. Tunggu sampai video lainnya keluar, dan kamu tidak akan bisa ngelak lagi. Gumam Arsy. Bagaimana alamat bocah yang kemarin? Tanya Mahendra. Alamat palsu. Bocah tengik sialan itu. Kalau ketemu pengen aku kasih kentut. Jawaban Rangga membuat Arsy dan Mahendra terkekeh. Waktu dia daftar kerja juga pakai alamat itu. Sepertinya dia bisa masuk karena si pengkhianat itu. Awas saja kalau ketahuan orangnya, aku bejek-bejek dia. Soalnya aku sudah dibuat capek warawiri. Ucap Rangga. Arsy dan Mahendra kompak terkekeh mendengar keluhan Rangga. Bab ke-380, JDMPS 3, Insiden. Pring, pring, pring. Arsy menggeser layar ponselnya saat gadis itu tengah berhadapan dengan cermin hias. Saat ini Arsy tengah membersihkan wajahnya dan bermaksud ingin menggunakan krim malam di wajahnya itu. Halo Beb, lagi apa? Tanya Rio. Lagi pakai krim malam. Sudah siap mau tidur. Kamu kenapa belum tidur? Ini sudah jam 9 malam. Tanya Arsy. Mau tidur juga tapi takut kelupaan nanya soal Razman. Apa boleh aku memeras aki-aki itu? Dan uangnya akan diberikan pada gadis malang itu. Tanya Rio. Daripada memeras dia, bikin panjang tali kelambu aja. Mending kamu retas langsung saja aku rekeningnya. Kuras habis isi ATM-nya, biar jadi gembel sekalian. Jawab Arsy. Calon istriku memang gak suka basa-basi. Baiklah kalau itu maumu. Aku akan menghabisi semuanya. Ucap Rio. Oh ya, soal video itu. Apa ada video yang langsung menyebut nama bandot tua itu? Tanya Arsy. Ada satu. Sepertinya itu video yang diambil di hari yang sama, saat video yang aku upload pertama kali. Di video itu terlihat sekali bocah itu sangat kesakitan dan menderita, hingga dia meminta Razman menghentikan aksinya itu. Gadis itu menyebut langsung namanya. Jawab Rio. Kalau begitu tidak usah tampilkan video lainnya lagi. Besok langsung saja upload 2 video. Video saat Razman mengancam gadis itu, dan video saat gadis itu menyebut namanya. Ucap Arsy. Siap Nyonya. Kalau begitu malam ini juga aku ingin meretas akun rekeningnya. Ucap Rio. Istirahat dulu. Kamu pasti lelah hari ini. Besok saja bersamaan kamu mengupload video itu. Ujar Arsy. Ya deh. Ya sudah selamat bocan istriku. Ucap Rio. Dah. Arsy melambaikan tangannya ke arah kamera. Panggilan itu pun Rio dan Arsy akhiri. Setelah selesai menggunakan krim di wajahnya, Arsy pun segera pergi tidur. Dirinya begitu lelah hari ini. Keesok harinya dunia jagat maya benar-benar gempar. Kali ini Razman benar-benar mendapat hujatan dari seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat yang semula simpatik, kini berbalik menyerang pria berusia 45 tahun itu. Kolom komentar pria yang aktif bermain media sosial itu langsung diserbu oleh warganet. Visol, benar-benar ketipu gue. Aku pikir orangnya alim, tapi ternyata lalim. Yui, aku kudu nangis. Gak bisa bayangin betapa sakitnya bocah ini. Kebiri aja ini orang. Pak D, sebagai laki-laki, aku malu melihat drama yang dia ciptakan. Nia, selamat masuk Bui Pak. Kutu, loncat. Nggak kebayang, pasti sangat malu itu anak istrinya. Selamat jumpa di pengadilan ya Pak. Terima surat vonis, sama surat cerai. Fitri, mau ngelak apa lagi sekarang?
Hukum harus adil ya. Ini harusnya yang cewek juga muncul dan memberikan kesaksian. Tapi maklum juga sih kalau dia malu wajahnya dipublish. Arsy tersenyum saat membaca komentar publik yang tidak bisa dia baca satu persatu itu. Karena komentar itu sudah puluhan ribu yang menyerbu akun media sosial milik Rasman. Tamat sudah riwayatmu kali ini. Gumam Arsy sembari tersenyum puas. Ada apa? Sepertinya kamu lagi senang? Tanya Siaren. Apa Mama belum lihat berita? Tanya Arsy. Belum. Apa ada berita lagi tentang Rasman? Tanya Siaren. Ya, saat ini jagat maya sudah dihebohkan dengan kemunculan video baru. Jawab Arsy. Alah, pasti dia ngelak lagi. Ucap Siaren. Gak bisa ngelak lagi sekarang. Soalnya di video jelas gadis itu menyebutkan kata Rasman dan juga pengancaman saat Rasman melakukan hal itu. Ucap Arsy. Ya Tuhan, kalau begitu pagi ini pasti kami akan rapat lagi. Cepat selesaikan sarapanmu. Kita harus pergi ke kantor lebih pagi. Ucap Siaren. Ya Ma? Jawab Arsy. Arsy bergegas menghabiskan makanannya. Setelah itu Arsy dan Siaren pun pergi bekerja. Sementara itu di lain tempat Rasman tampak kacau. Dia tidak berani pergi bekerja, meskipun saat ini dia sudah memakai seragam kebesarannya. Sepertinya daripada aku dipecat secara tidak hormat, mending aku mengundurkan diri saja. Gumam Rasman. Rasman bergegas membuat surat pengundurdirian dirinya. Setelah itu dia pergi bekerja meski langkahnya sangat berat. Saat tiba di kantor, para awak media sudah menunggu dirinya dan langsung membombardir Rasman dengan berbagai macam pertanyaan. Pak, bagaimana tanggapan Bapak tentang video yang beredar kali ini? Apa itu video asli apa editan, Pak? Rasman bungkam saat mendapat pertanyaan itu. Berbanding terbalik dengan hari-hari sebelumnya yang begitu tegas menyatakan kalau video itu bukan miliknya. Pak, di video itu jelas menyebutkan nama Anda. Di video itu juga terdengar pengancaman terhadap korban. Bagaimana tanggapan Bapak? Lagi-lagi Rasman dia membisu mendengar pertanyaan itu. Penjaga yang bertugas menjaga di depan mencoba mengamankan awak media agar tidak menerobos masuk ke dalam. Sementara Rasman terus berjalan masuk ke dalam, menuju ruangan rapat karena dia sudah dikirim pesan oleh bawahannya. Saat masuk ke dalam semua anggota sudah lengkap. Semua mata tertuju padanya, dan tatapan itu seperti menguliti dirinya. Saya tidak akan bertanya video itu milik Anda atau bukan. Saya dan kami semua menunggu kejujuran dari Anda sendiri, Pak Rasman. Ucap Hartanto. Bibir Rasman tampak bergetar. Berat, malu, dan menyesal bercampur jadi satu. Ya, itu memang milik saya, Pak. Jawaban itu tidak lagi mengejutkan semua orang, karena mereka tidak bodoh dan sudah memahami segalanya. Kita sudah sama-sama tua. Urusan ranjang tentu urusan Anda sendiri. Tapi karena ini berkaitan dengan kehormatan satuan polisian, saya harap kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan saat ini. Ucap Hartanto. Ya, ini surat pengundurdirian saya, Pak. Saya pribadi mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya pada kalian semua, karena sudah mencoreng nama satuan kepolisian. Saya sangat menyesal, saya. Nomor. Harusnya permintaan-maafan itu Anda tujukan pada gadis yang Anda aniaya. Sebagai seorang ibu yang memiliki anak gadis, hati saya merasa hancur melihat apa yang terjadi pada gadis 19 tahun itu. Ucap Siaren. Kenapa ibu tahu kalau usia gadis itu baru 19 tahun? Tanya Hartanto terkejut. Mirisnya gadis itu salah satu tahanan kita, Pak. Dan dia baru dipenjarakan sekitar 3 bulan yang lalu oleh Pak Rasman dan istrinya dengan tuduhan pencurian. Benar kan, Pak Rasman? Tanya Siaren yang membuat Rasman tertunduk. Bisa-bisanya Anda melakukan itu. Anda fitnah dia dengan keji. Anda perkosa dia, dan Anda masukkan juga dalam penjara. Di mana hati nurani Anda? Sedangkan Anda sendiri seorang polisi senior.
Sambung Siaren yang begitu sangat emosi. Ya Tuhan, apa ini Pak Rasman? Anak 19 tahun itu seperti putri Anda sendiri. Ucap Marwan. Jadi bagaimana Pak dengan nasib anak itu? Apa bisa kita membantunya? Kita tidak bisa menghukum orang yang tidak bersalah. Kita harus menegakkan keadilan. Ucap Siaren. Kita harus meminta pengadilan untuk membuka kasus ini kembali. Tentu saja kita tidak boleh menghukum orang yang tidak bersalah. Dan untuk Pak Rasman, mulai hari ini Anda resmi ditahan. Sejujurnya saya pribadi sangat malu menghadapi media. Tidak tahu bagaimana caranya mengembalikan kepercayaan masyarakat pada kita nantinya. Ucap Hartanto. Pak Marwan, bantu dia ganti seragam. Dan masukkan dia dalam tahanan. Ucap Hartanto. Marwan dengan berat hati melakukan itu. Setelah berganti pakaian tahanan, Rasman langsung disuruh bicara dengan awak media untuk mengakui semua perbuatannya. Rasman juga mengakui kalau dirinya sudah menjebloskan Lastri ke penjara tanpa melibatkan nama istrinya. Dan setelah 1 bulan kasus itu mencuat ke publik, kasus Lastri kembali dibuka. Sidang dilakukan tertutup untuk menjaga privasi Lastri yang masih belia. Dan setelah melakukan sidang, Lastri pun dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala tuntutan. Sedangkan Rasman dituntut hukuman 15 tahun penjara. Grab. Makasih Kak. Berkat kakak aku bisa bebas. Makasih. Heks. Lastri memeluk Arsy dengan erat. Kamu memang pantas untuk bebas. Keadilan memang harus ditegakkan. Oh ya, satu lagi. Aku punya hadiah untukmu. Ucap Arsy. Hadiah? Ulang Lastri. Lebih tepatnya hadiah dari Rasman. Ucap Lastri. Aku tidak mau hadiah dari laki-laki jahanam itu. Tolak Lastri. Ini bukan hadiah dalam arti sebenarnya. Kamu berhak juga menikmatinya. Anggap saja dia harus membayar apa yang dia lakukan padamu. Ucapan Arsy mengundang penasaran Lastri. Ayo ikut aku. Ucap Arsy. Lastri mengikuti ucapan Arsy, dan mereka pergi masuk ke dalam mobil Arsy. Arsy mengajak Lastri duduk di bagian kursi belakang. Sementara di kursi depan yang sudah direbahkan ada sebuah koper besar bertengger di sana. Bukalah! Ucap Arsy. Lastri menuruti ucapan Arsy. Matanya terbelalak saat melihat satu koper berukuran sedang berisikan uang yang nilainya miliaran itu. Uang apa ini, Kak? Banyak sekali. Tanya Lastri. Aku tidak tahu Rasman mendapatkan uangnya dari mana. Tapi itu semua uang dari akun rekening Rasman yang berhasil dibobol oleh temanku. Ambillah Lastri. Anggap saja itu bayaran Rasman karena sudah merenggut kehormatanmu yang berharga. Jawab Arsy. Tapi Kak, kalau seperti ini mencuri namanya, aku takut terjerat hukum lagi. Ditambah aku seolah menjual keperawan aku pada si brengsek itu. Ucap Lastri. Jangan terlalu naif. Soal hukum dijamin aman. Sementara soal keperawananmu, pelacur saja dibayar Lastri. Sementara kamu bukan pelacur, jadi Rasman harus membayarnya lebih mahal. Kamu bisa menggunakan uang itu untuk keluargamu. Pindah saja dari kampungmu, bangun rumah yang lebih layak lagi. Kamu juga berhak bahagia, Lastri. Lupakan masa lalu kelam dan bangun masa depan yang lebih cerah lagi. Kamu bisa buka usaha dengan uang ini. Ucap Arsy. Aku mengerti. Makasih, Kak. Ucap Lastri. Sekarang kamu mau kemana? Tanya Arsy. Aku mau ke stasiun. Aku harus pulang kampung. Jawab Lastri. Biar aku antar ke stasiun. Ucap Arsy. Makasih, Kak. Ucap Lastri. Arsy kemudian mengantar Lastri pergi ke stasiun. Setelah itu Arsy kembali ke kantornya. Lega sekali karena satu persatu masalah sudah selesai. Tinggal tugas menangkap gembong dan pengkhianat itu saja. Kalau kita berhasil menangkap gembongnya,
maka otomatis anjingnya juga pasti akan tertangkap. Ucap Arsy. Betul. Tapi sayangnya kita tidak tahu di mana markas mereka berada. Ucap Rangga. Aku punya informan yang memberitahuku tentang keberadaan markas gembong itu. Menurut kalian apa kita akan bicara pada atasan agar kita menyergap tempat itu? Tanya Arsy. Kenapa tidak? Sudah lama kita menantikan hal ini bukan? Cepat tertangkap, kita tidak lagi jadi seperti orang tolol. Jawab Mahendra. Kalau begitu mari kita menghadap atasan. Ucap Arsy. Arsy, Mahendra, dan Rangga kemudian melapor pada Marwan tentang markas Coki yang dia ketahui. Marwan meresponnya dengan baik dan menyetujui penyergapan itu. Marwan bahkan ingin ikut langsung dalam penangkapan bandar narkoba itu. Mereka memutuskan nanti malam akan bergerak. Kak, doakan aku ya. Malam ini kami akan menyergap markas Coki. Ucap Arsy lewat panggilan telepon. Nomor Arsy. Jangan lakukan itu. Biarkan yang lain saja yang melakukannya. Ucap Deki. Tapi Kak tidak bisa begitu. Aku ini tim reserse. Kasus ini sudah terlalu berlarut-larut dan harus segera diselesaikan. Doakan saja semuanya lancar. Ucap Arsy. Berhati-hatilah. Ucap Deki. Arsy mengangguk. Arsy dan Deki sama-sama mengakhiri panggilan itu. Sementara itu di tempat berbeda Coki sendiri sedang berdiskusi dengan Vino, orang kepercayaannya. Apa semua barang sudah beres kamu pindahkan ke gudang cadangan? Tanya Coki. Sudah. Kenapa tidak kita habisi saja polisi wanita yang ambisius itu? Tanya Vino. Tidak. Aku sudah memutuskan kalau kita tidak akan menghabisinya. Deki sudah mewanti-wanti agar kita tidak menyentuh adiknya. Kita tidak bisa bentrok dengan keluarga Abdullah. Kamu masih belum tahu sebesak apa kekuatan keluarga Abdullah itu. Jawab Coki. Tapi Reki Abdullah sudah tua dan tidak berdaya. Para tetua di keluarga Abdullah tidak segagah dulu lagi. Kenapa kita harus takut? Kita sudah berlatih ilmu bela diri sejak lama. Kita pasti bisa menang. Ucap Vino. Sekali tidak tetap tidak. Anggap saja ini kemurahan hatiku, karena dia sudah menolong papaku waktu itu. Anggap saja itu kemurahan hatiku karena dia melepaskan calon anakku. Ucap Coki. Aku merasa tujuan hidupmu tidak seperti dulu lagi. Aku merasa keberanianmu sudah hilang. Aku ini tangan kanan sekaligus sahabatmu. Aku ingin kita sukses di dunia bawah tanah ini. Ucap Vino. Kita pasti akan sukses. Tapi tidak mencari masalah dengan keluarga Abdullah. Sekarang mereka juga sudah bergabung dengan geng Kalajengking. Kita tidak bisa mengukur seberapa besar kekuatan mereka. Ucap Coki yang membuat Vino terdiam. Aduh, perutku sakit. Aku ke toilet dulu sebentar. Ucap Coki. Vino mengangguk dan kemudian menyesap soft drink di tangannya. Pring. Pring. Hah? Anjingnya gembong. Guman Vino. Vino melirik ke arah koridor yang mengarah ke toilet dan kemudian menggeser layar ponsel milik Coki. Katakan. Vino menirukan gaya bicara Coki saat pria itu sedang menerima panggilan telepon. Malam ini tim reserse akan menyergap markasmu. Polisi wanita itu sangat berambisi ingin menangkapmu. Menurutmu rencana apa yang bagus untuk kali ini? Polisi wanita itu sangat merepotkan dan akan menjadi penghalang kita di masa depan secara terus-menerus. Lenyapkan saja dia. Dengan gadis itu lenyap, konsen mereka jadi pecah. Jawab Vino. Baiklah. Vino mengakhiri panggilan itu saat mendengar suara langkah kaki mendekat. Apa ponselku tadi berdering? Tanya Coki. Ya. Jawab Vino. Dari siapa? Tanya Coki. Dari polisi itu. Dia mengatakan malam ini para tim reserse akan menyergap markas kita.
Jawab Vino. Epi apa? Dari mana mereka tahu markas kita? Tanya Coki. Kenapa kamu heran? Polisi wanita itu adik sepupu dari Deki. Tentu saja Deki memberitahunya. Kamu menjaga keluarga Abdullah agar tidak bentrok dengan kita, sementara keluarga Abdullah sendiri ingin menyerang kita melalui tangan polisi. Jawab Vino. Daripada berdebat terus-menerus, lebih baik suruh orang-orang kita pergi. Tidak perlu ada pertumpahan darah malam ini. Yang penting barang-barang kita sudah aman. Ucap Coki. Tapi, Vin, percaya deh. Aku melakukan semua ini demi kebaikan kita semua. Papa sedang sakit, Jessica sebentar lagi lahiran. Aku hanya ingin fokus bisnis dan menjaga mereka saat ini. Ucap Coki. Sekarang Coki benar-benar payah. Kalau begini caranya mending aku saja yang mengambil alih bisnis ini. Tapi untuk itu aku harus menyingkirkan Coki. Dan sekarang tahap pertama sudah aku lakukan. Vino tersenyum tipis nyaris tak terlihat. Ya sudah. Sekarang beri arahan pada semuanya, agar pindah ke markas darurat untuk sementara waktu. Ucap Coki. Ya. Jawab Vino. Aku mau pulang dulu ke rumah. Setelah itu aku akan pergi ke markas darurat. Ucap Coki. Baiklah, kami tunggu di sana. Ucap Vino. Coki kemudian beranjak dari tempat duduknya dan kemudian pulang ke rumah. Sementara itu Deki yang khawatir jadi tidak bisa tenang di kantor. Dia pun segera menghubungi Rio. Yare? Eri, malam ini Arsy bersama timnya berencana akan menangkap Coki di markasnya. Kamu tahu sendiri kekuatan geng itu seperti apa? Senjata api mereka juga lengkap. Aku khawatir sama Arsy. Apa kamu bisa menjadi bayangan Arsy? Tanya Deki. Tentu saja. Terima kasih atas informasinya. Ucap Rio. Makasih Eri, aku nggak bisa ninggalin Aliza malam-malam. Sekarang dia sedang tidak enak badan. Ujar Deki. Tidak apa-apa. Ucap Rio. Deki dan Rio kemudian sama-sama mengakhiri panggilan itu. Setelah panggilan itu berakhir, Rio kemudian membuat panggilan untuk Arsy. Sayang, apa benar nanti malam kamu akan menangkap Rio di markasnya? Tanya Rio. Ya, doakan semoga berhasil ya. Ucap Arsy. Aku selalu mendoakan yang terbaik untukmu, tapi aku sangat mengkhawatirkanmu. Bisakah kamu keluar saja dari satuan kepolisian? Setelah itu kita menikah dan punya anak yang banyak. Aku masih sanggup menghidupimu. Kamu hanya perlu jadi polisi di rumah tangga kita. Menjaga aku dan anak-anak kita. Ucap Rio. Gak bisa dong sayang. Jadi polisi itu panggilan hati. Ucap Arsy. Ayah, memang susah kalau nyangkut urusan hati. Seperti aku yang ngayal mencintaimu. Ucap Rio sembari terkekeh. Oh ya, kalian pergi dari mana? Tanya Rio. Dari kantor. Karena kendaraan yang akan dipakai nantinya milik kepolisian. Jawab Arsy. Oh gitu. Hati-hati aja kalau gitu. Aku selalu mendoakan keberhasilanmu. Ucap Rio. Makasih. Ucap Arsy. Ya sudah, aku tutup dulu teleponnya. Love you. Ucap Rio. Love you too. Ucap Arsy. Arsy dan Rio sama-sama mengakhiri panggilan itu. Rio kemudian segera pulang dari kantornya dan pergi menuju markas. Di sana dia menyiapkan dirinya dengan baju anti peluru dan berbagai senjata api yang diperlukan. Mau kemana, bos? Tanya Ido, salah satu orang kepercayaan trio R yang menjaga markas. Aku ada urusan. Jawab Rio. Apa butuh bantuan? Tanya Ido. Tidak perlu. Ini soalnya tidak bisa terang-terangan. Ini urusan polisi, jadi tidak boleh terlalu ikut campur. Jawab Rio. Kalau butuh bantuan cepat hubungi kami.
Ucap Ido. Ya. Jawab Rio. Setelah mengambil senjata api dan beberapa cadangan amunisi, Rio pun pergi dari markas. Waktu menunjukkan pukul 5 sore saat dirinya tiba di rumah. Sementara itu Arsy yang baru saja tiba di rumah, bergegas membersihkan diri, dan kemudian berpakaian. Tok, 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 ceklek. Sayang, Mama kamu bilang kamu ada misi malam ini ya? Tanya Jade. Iya, Pak. Doain ya. Ucap Arsy. Gak usah pergi ya. Papa khawatir. Ucap Jade. Kok gitu? Ini misi penting, Pak. Bukan saja gak enak sama teman satu tim, tapi ini memang tugas. Ujar Arsy. Grab. Papa semalam mimpi gak enak. Papa takut kamu kenapa-kenapa. Ucap Jade yang membuat Arsy jadi tersenyum sembari mengeratkan pelukannya. Papa jangan khawatir. Arsy tidak pergi sendiri. Rencananya 2 kompi polisi akan diturunkan. Ditambah beberapa kendaraan polisi lainnya. Ucap Arsy. Apa Papa boleh ikut? Pertanyaan Jade malah membuat Arsy terkekeh. Papa mau apa ikut ke sana? Arsy mau nangkap penjahat, bukan mau camping. Ucap Arsy. Siapa juga yang mau camping? Papa bisa bantuin kamu nangkap penjahatnya. Ucap Jade. Jangan aneh-aneh. Sekarang aku mau makan dulu. Biar konsentrasi pas mau nembak orang. Ucap Arsy. Emang jam berapa kalian pergi? Tanya Jade. Jam 9 malam. Tapi habis maghrib aku harus pergi ke kantor. Kami kumpul di sana dan akan diberikan arahan oleh senior. Jawab Arsy. Apa cuma kamu saja polisi wanita yang ikut? Tanya Jade. Ya. Jawab Arsy. Ya sudah ayo Papa temani makan. Ucap Jade. Jade dan Arsy menuruni anak tangga sembari bergandengan tangan. Mereka berdua pun makan sembari berbincang. Siaran yang baru selesai berpakaian setelah mandi, ikut makan bersama sebelum maghrib. Waspadalah. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Tapi kamu harus berjanji sama Mama, kalau kamu akan kembali dengan selamat. Ucap Siaren. Pasti, Ma. Jawab Arsy. Setelah selesai makan, Arsy kemudian melaksanakan sholat maghrib terlebih dahulu. Setelah selesai, barulah dia berangkat ke kantor. Di perjalanan menuju kantor Arsy senyum-senyum sendiri saat mengingat Jade dengan lebay begitu berat melepaskan pelukan padanya. Setelah sampai di kantor, Arsy segera bergabung dengan yang lain untuk mengikuti arahan. Karena hanya Arsy sendiri polwan yang ikut dalam misi ini, maka saya dan dia akan pergi dengan menggunakan mobil patroli. Ucap Marwan. Marwan kemudian memberikan arahan pada semua bawahannya. Setelah itu bawahannya segera diarahkan untuk mengenakan baju anti peluru dan juga persiapan senjata yang lengkap. Sementara itu Rio yang baru datang tampak mengawasi mobil polisi yang belum bergerak dari kejauhan. Dia tidak ingin Arsy tahu kalau saat ini dirinya sedang mengintai kekasihnya itu. Setelah menunggu cukup lama, para polisi yang akan bertugas itu mulai keluar satu persatu dan menaiki mobil polisi yang berbentuk truk sebanyak 2 truk. Sementara Arsy tampak keluar bersama Marwan dan menaiki mobil patroli dengan Arsy sebagai pengemudi. Pacarku memang keren. Gumam Rio sembari membuang kaleng soft drink yang baru saja dia sesap habis. Rio mulai bergerak mengikuti mobil Arsy dari belakang. Awalnya tidak ada masalah, mobil Arsy juga tidak berhenti ke tempat manapun. Namun saat hampir mendekati markas Coki, insiden tak terduga pun terjadi. Tiba-tiba saja mobil yang Arsy kendarai meledak yang menimbulkan kepulan asap menghitam di langit. Jangan ditanya ekspresi Rio saat ini, tubuh pria itu gemetar saat melihat mobil yang terbakar itu meski dengan jarak hampir 60 meter. Arsy! Teriak Rio. Rio bergegas turun dari mobil dan berlari ke arah ledakan mobil. Mobil truk yang berjalan lebih dulu di depan mendadak berhenti,
dan semua polisi turun untuk menyelamatkan Marwan maupun Arsy. Bab ke-381, JDMPS 3, Syarat. Sya'a. Rangga dan Mahendra dengan sigap memasuki